ketika kita menjalankan puasa ini, kalau memang tujuannya untuk meluluhkan hati seseorang, maka kita jangan melepaskan pikiran kita, ingatan kita terhadap seseorang yang kita inginkan. Dalam ingatan kita, dalam perasaan kita, dan dalam doa kita hanya keinginan kita. Tirakat-tirakat yang diwariskan oleh para leluhur kita, kesemuanya itu memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Kita bisa menemukan kedahsyatan-kedahsyatan dari tirakat-tirakat yang diwariskan oleh leluhur kita ketika kita mau menjalaninya. Satu. Yang kedua, kita sungguh-sungguh dalam menjalaninya. Kemudian puasa weton, mutih dan sebagainya bisa diwakilkan. Misalnya seseorang memiliki tujuan tertentu, lalu kemudian dengan alasan beberapa hal karena dia tidak mampu menjalaninya sendiri, maka ini bisa bisa diwakilkan kepada orang lain, tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dijalankan. Jadi ketika kita ingin mewakilkan tirakat kita untuk satu tujuan tertentu, yang pertama harus ada kesepakatan. Lalu harus ada hukum timbal balik. Ini wajib, Mbak. Ketika kita mempercayakan tirakat kita untuk diwakilkan oleh orang lain, maka satu yang harus kita lakukan, jangan sampai kita tidak mendapatkan keikhlasan dari orang yang mau mewakili kita. Kita harus menyenangkan dia agar kita mendapatkan keikhlasan dari orang tersebut. Ini harus dipahami. Kadang orang hanya minta tolong tanpa bisa menyenangkan orang yang kita mintai tolong. Ini akan menjadi masalah. Apa yang menjadi ikhtiar kita, apa yang menjadi tujuan kita, menjadi tidak kenyataan karena kita tidak mendapatkan keikhlasan dari orang yang kita mintai tolong. Karena sebenarnya tirakat-tirakat kejawen ini memiliki keampuhan-keampuhan tersendiri untuk keduniaan, untuk kerezekian, untuk urusan cinta, untuk urusan pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Semua tergantung kepada diri kita. Kadang orang mau menjalankan puasa, menjalankan tirakat, tapi dengan hanya memiliki niat, tanpa menguasai tata caranya, tanpa mengerti trik-triknya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Tirakat kejawen itu tidak membolehkan seseorang itu tiba-tiba menjadi baik, tiba-tiba menjadi murah hati, tiba-tiba menjadi rendah hati, hanya karena memiliki satu tujuan. Ini nggak boleh. Hal-hal kecil ini yang menjadi dasar dari semua tirakat-tirakat kejawen. Begini, Mbah. Sesuai dari wejangan, Mbah, banyak sekali manfaat dari puasa weton untuk pengasihan, untuk kerezekian, dan juga puasa weton untuk orang yang dicintai atau orang yang disayangi. Pertanyaan saya, Mbah, ketika seseorang yang menyayangi orang lain dan kemudian mendapat tantangan karena ditolak dan sebagainya, untuk meluluhkan hati seseorang dengan puasa weton, tata caranya bagaimana, Mbah? Untuk puasa weton
untuk meluluhkan hati seseorang. Tata caranya sama dengan puasa weton pada umumnya, seperti puasa weton 1 hari 1 malam, 1 hari 1 malam yang diulang selama 7 kali, maupun puasa apiton. Memang ada trik-trik khusus agar apa yang menjadi tujuan kita terwujud. Ini yang kadang orang nggak memahami. Banyak sekali dari tirakat-tirakat kejawen ini, satu contohnya tirakat puasa weton untuk meluluhkan hati. Jadi ketika kita menjalankan puasa ini, kita harus secara maksimal mengingat apa yang menjadi tujuan kita. Kalau memang tujuannya untuk meluluhkan hati seseorang, maka kita jangan melepaskan pikiran kita, ingatan kita terhadap seseorang yang kita inginkan. Ini kita lakukan selama 24 jam. Jadi kita tidak boleh kemudian berpikir yang macam-macam. Kita fokus dalam ingatan kita, dalam perasaan kita, dan dalam doa kita hanya keinginan kita. Ketika mau tidur, kita sebut nama dari seseorang. Setiap kita melakukan aktivitas, kita sebutkan nama yang menjadi target kita. Mau mandi, mau makan, mau tidur, bangun tidur, dan aktivitas yang lain, kita sebut nama itu. Terus kita sebutkan sehingga tidak ada ruang bagi pikiran maupun perasaan kita untuk merasakan dan memikirkan hal yang lain. Kita hanya memikirkan target kita. Kalimat yang kita ucapkan secara berulang-ulang ini akan menjadi doa. Apapun yang kita ucapkan secara berulang-ulang itu akan menjadi kenyataan. Apa yang akan kita dapatkan adalah buah dari angan-angan. Ketika dalam angan-angan kita, dalam perasaan kita hanya mengangan-angan orang yang kita inginkan, perasaan kita hanya merasakan terhadap orang yang kita inginkan, dan ucapan kita sering mengucapkan nama dari orang yang kita inginkan, tidak mustahil dikabulkan.